semangat pagi, semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru terus berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih memasuki di tema yang ke-7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sekarang sudah masuk di subtema yang kedua ya, hewan di sekitarku, memasuki di pembelajaran yang pertama. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, aturan merawat hewan. Dan yang ketiga adalah gerak anggota tubuh menirukan gerak alam. Ya, jadi hari ini kita akan menari, ya, mengikuti gerak alam. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menulis ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan di rumah dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menyampaikan kegiatan merawat hewan di rumah dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dalam suatu tarian dengan benar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mempunyai sebuah bacaan, ya, berjudul Hewan Peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, di sini ada gambarnya juga ya. Yang pertama ini, Benny memberi makan dan minum kucingnya setiap hari. Lalu Benny juga rajin membersihkan kandangnya. Selain itu juga rajin membersihkan badan dan juga kuku dari kucing tersebut. Dan selain itu juga Benny sering bermain dengan kucingnya. Benny sangat menyayangi kucingnya. Di sebelah kandang kucing Benny itu ada tulisan, dilarang memberi makan sembarangan. Kalian kelihatan tidak ini gambar di sini? Oke, Bu Guru perbesar ya. Nah, di sini ini lihat ya kalian, ada gambar kandang kucing dari Benny. Tadi Benny memberikan ungkapan pemberitahuan di sini ya, dilarang memberi makan sembarangan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak boleh sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, kenapa sih Benny memberikan kalimat pemberitahuan seperti ini? Ya, karena tadi kucing Benny tidak boleh makan sembarangan. Kucing Benny harus makan dengan teratur supaya kucing Benny tetap sehat. Di sini juga ada, Bu Guru punya gambar ya, gambar ada, ini kita anggap saja adalah hewan dan diberi lingkaran, ada garis tengahnya itu ya. Kalau di rambu-rambu lalu lintas itu biasanya dilarang berhenti, ada huruf S terus diberi tanda stop itu ya, tidak boleh ya. Ini coba kalian perhatikan,
Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Kira-kira apa menurut kalian? Nah, di sini sudah ada dituliskan dilarang membawa hewan peliharaan. Jadi, ketika kalian masuk di dalam ruangan atau di tempat umum ya, ada gambar seperti yang ditunjukkan di dalam ini ya, di dalam gambar ini, kalian tidak boleh membawa hewan peliharaan kalian. Tidak boleh masuk ya hewan peliharaan kalian. Jadi hewan peliharaan yang kalian ajak itu harus kalian titipkan di tempat penitipan. Tidak boleh masuk ke dalam ya. Kalian harus mengikuti pemberitahuan tersebut supaya kalian tidak dimarahi oleh pemilik dari tempat tersebut. Itu ya. Ini arti dari gambar yang akan ingin disampaikan dalam gambar tersebut ya. Paham ya semuanya? Selain itu, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan, ya, kalian membayangkan saja di rumah kalian mempunyai seekor kucing misalnya, kucing atau anjing atau yang lainnya lah, ikan ya. Kira-kira kalian akan menuliskan aturan apa sih yang harus kalian lakukan untuk merawat hewan peliharaan tersebut? Coba kalian tuliskan 4 aturan untuk merawat hewan peliharaan kalian ya, yang tentunya harus kalian taati dan juga ditaati seluruh anggota keluarga. Oke, seperti tadi yang dilakukan oleh Benny. Benny memberikan aturannya tidak boleh memberi makan sembarangan. Tuh, coba kalian nanti tulislah sendiri aturan yang ingin kalian buat untuk hewan peliharaan kalian. Seperti tadi sudah dicontohkan, Benny menuliskan dilarang memberi makan sembarangan di sebelah kandang kucing Benny tadi. Oke. Coba tuliskan informasi penting apabila kalian ingin merawat hewan di bawah ini. Di sini yang pertama, Bu Guru mempunyai gambar Siti. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Siti? Ya, betul sekali. Siti rajin membersihkan akuarium ikan peliharaannya. Karena di dalam akuarium itu adalah tempat hidup dari ikan peliharaan Siti. Jadi akuarium itu adalah rumah bagi ikan peliharaan Siti. Sehingga Siti harus rajin membersihkannya supaya ikan Siti tetap bertahan hidup. Lalu yang kedua, Bu Guru mempunyai gambar Edo. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Edo? Pintar sekali anak-anak Bu Guru. Edo selalu memberi makan burung yang ia pelihara. Karena burung termasuk benda hidup. Ya, benda hidup itu seperti ciri-ciri yang kemarin membutuhkan makan. Jadi Edo harus rajin memberikan makan kepada burung peliharaannya. Ketiga, Bu Guru mempunyai gambar Dayu. Kira-kira apa yang dilakukan Dayu? Iya, Dayu mempunyai hewan peliharaan berupa kelinci ya. Dayu memandikan kelincinya seminggu sekali ya, supaya tubuh dan badan kelinci tersebut tetap bersih, bulu-bulunya tetap halus dan juga tetap terlihat rapi. Itu ya. Sehingga kelinci si Dayu tadi ya tetap sehat. Nah, itu ya. Nah, dari gambar Siti, Edo, dan Dayu, kalian bisa mencontohnya bahwa kalau kalian ingin memelihara, ingin mempunyai hewan peliharaan, kalian juga harus menyayangi hewan peliharaan tersebut. Karena hewan termasuk benda hidup. Benda hidup itu harus kita jaga dan harus kita pelihara. Seperti kemarin sudah Bu Guru berikan ciri-ciri dari benda hidup ya. Bisa bergerak, butuh makan, butuh minum, mereka berkembang biak, mereka bernafas, mereka tumbuh. Jadi kalau kalian memelihara hewan peliharaan dengan baik, pasti hewan kalian akan menyayangi kalian juga. Kalian lihat di dalam gambar itu ada
Udin ya, Udin sedang menirukan gerak hewan. Ya, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Lakukanlah permainan tebak gerak secara berkelompok. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksud. Nah, karena kita sedang berada di rumah, jadi kalian bisa melakukan permainan ini dengan keluarga kalian, dengan kakak, ibu, atau ayah kalian ya. Kalian bermain tebak gaya ya, berarti ya tebak gaya. Kalian menirukan gaya binatang, seekor binatang. Misalnya Udin. Udin itu kira-kira sedang menirukan binatang apa ya? Yang mempunyai mulut agak runcing dan juga punya ekor, jalannya pelan-pelan. Nah, kita anggap saja Udin sedang menirukan ayam berjalan. Nah, seperti itu. Kalian bisa menirukan semua binatang. Misalnya kalau kalian ingin menirukan binatang katak, kalian bisa melompat-lompat seperti katak. Atau kalian ingin menirukan kelinci, kalian bisa melompat sambil kedua tangan kalian berada di atas seakan-akan menjadi telinga kelinci itu ya. Selamat mencoba bermain tebak gaya. Nah, Udin tadi juga menirukan beberapa gerakan hewan ya. Yang pertama kita tirukan dulu. Gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Nah, kalian lihat di dalam gambar. Ini adalah gambar Udin menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lanjutkan. Gerakan kedua menirukan gerakan kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga seperti gerakan pertama tadi. Kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah dan ke kiri 1 langkah. Nah, jadi seperti yang dilakukan oleh Udin ini. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Ya. Kedua tangan diletakkan di samping telinga seperti posisi gerakan pertama. Kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri 1 kali, kepala menengok ke kanan 1 kali, seperti ini. Lanjut, gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan juga ke kanan. Iya, seperti yang dilakukan Udin ini ya anak-anak. Wah, pasti seru sekali ini kalau kita melakukannya di sekolah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lakukan gerakan tadi ya, sesuai dengan urutan berikut ini. 1, lompat ke kanan. 2, lompat ke kiri. 3, lompat ke kanan. 4, goyang kepala. Jadi kita lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan lagi, kepala digoyang. Lanjutkan lagi. Ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan lagi, goyangkan badan. Jadi yang pertama, ke kanan, ke kiri, ke kanan, goyang kepala. Lalu ke kanan, ke kiri, ke kanan, goyangkan badan. Nah, asik ya kalau kita melakukannya bersama-sama. Lalu gunakan aba-aba berikut. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Nah, cobalah membuat gerakan sesuai dengan imajinasi kalian semua ya. Jadi hari ini kita selain bermain tebak gaya, kita juga menari mengikuti gerakan kelinci tadi ya. Jangan lupa dengan aba-aba kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sudah selesai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat
bermain bersama keluarga kalian ya. Selamat bermain tebak gaya dan juga selamat bergoyang kelinci. Oke, jangan lupa kalian juga harus menyayangi hewan peliharaan kalian bagi yang sudah mempunyai hewan peliharaan ya. Bagi yang tidak mempunyai hewan peliharaan, kalian bisa menyayangi hewan yang ada di sekitar kalian, misalnya semut atau yang lainnya ya. Tetap terapkan 3M, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran yang kedua. Dadah!